Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jemaah subuh rahimakumullah. Karena masih ada di dalam hati kita keimanan sehingga kita tidak lupa dan tidak boleh lalai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang sering terucap dari lidah kita adalah kalimat alhamdulillah. Seluruh gerak-gerik kita itu karena Allah yang menggerakkan, bukan karena kehebatan kita. Siapapun Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak ada manusia yang hebat di dunia ini. Tidak ada manusia yang pintar di atas dunia ini. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu wajib memuji Allah Bapak dan Ibu. Salawat dan salam buat Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh rahimakumullah. 12 bulan Qamariyah. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Berapa bulan, Bu? 2 balik. Laya Pak Ibu tu. Laya. Ini kadang-kadang kita ada yang hanya hafal Januari sampai Desember. Muharram sampai Zulhijjah kadang-kadang lupa. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai kita tidak hafal bulan itu. Adalah salah satu bulan yang istimewa di dalam bulan Qamariyah itu adalah bulan Zulhijjah. Kenapa dikatakan istimewa Bapak dan Ibu yang berbahagia? Karena di bulan Zulhijjah itu ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilaksanakan di bulan yang lain. Tidak bisa. Jadi ada ibadah itu bisa dilaksanakan di waktu-waktu yang lain, di bulan-bulan yang lain. Ada juga ibadah itu sudah ditetapkan waktunya. Bahkan sampai bulannya dan tahunnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia.
Sudah ditetapkan. Jadi contohnya ini memang bulan Zulhijjah itu ada di sana ibadah-ibadah khusus. Jadi karena kita akan memasuki bulan Zulhijjah Bapak dan Ibu yang berbahagia, makanya kajian kita pada pagi hari ini amalan-amalan di dalam bulan Zulhijjah. Dan kenapa kita Bapak dan Ibu mengkaji tentang amalan? Karena ada kalimat di dalam Al-Quran itu yang berulang-ulang hampir seluruh juz dalam Al-Quran itu. Apa kalimatnya Bapak dan Ibu? Wa amilus solihat. Di dalam surah Al-Baqarah lihat itu Bu. Lai. Bahkan sampai ke juz yang ke-30 ada kata-kata wa amilus solihat. Nah enggak mudah juga awak baca ya enggak? Di dalam surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu ayat berulang-ulang dalam Al-Quran Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa hikmahnya jemaah rahimakumullah? Memang itulah satu-satunya yang bisa menemani kita, yang bisa bersama kita di dalam kubur kita Bapak dan Ibu. Wa amilus solihat. Jadi kaji kita ku Bapak dan Ibu, kaji barangkit ke kubur aku Bu. Iyo ke barangkit ke kubur ke Bu. Suka tidak suka, bersedia tidak bersedia, siap tidak siap. Ya Bu ya, hendak bisa berjalan. Ya Bu ya, pasti dibawa ke alam kubur. Kalau lah meninggal kita ibu bapak kan mah ke dibawa leh. Coba. Kemana dibawa Bu? Pasti ke alam kubur. Karena kita tahu Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam kubur tidak ada anak, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa, terkecuali hanya kita sendirian di sana Bapak dan Ibu. Kalau kita bayangkan Bapak dan Ibu, alam kubur begitu sepi, begitu gelap, begitu susah dan begitu sulit, benar. Akan tetapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kiranya kata Nabi ada yang menemani kita di alam kubur itu. Bahkan yang menemani kita di alam kubur itu berkata, kata Nabi, apa katanya? Ana amalukas soleh. Saya adalah amal kamu yang soleh selama hidup di atas dunia. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi kalau awak baca saudara, kawan, karib kerabat, dun sanak Bapak dan Ibu, itu di dunia kan yo banyak tu Bu. Banyak Ibu. Kawan banyak, saudara banyak, tetangga banyak, koleka-koleka banyak Ibu Bapak. Tetapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada saatnya kita tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Kapan Ibu Bapak? Hidup baru kita di alam kubur. Kini kan orang hidup baru juga Pak. Ya Pak. Hidup baru kini kok pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ibu ya. Dilarang berkerumun ya Bu ya. Begitu hidup baru. Ternyata jamaah rahimakumullah, kita juga akan mengalami hidup baru nanti di alam kubur. Ingat Ibu Bapak. Cuma hidup baru di sana itu tidak ada yang menemani kita terkecuali hanya amal soleh. Makanya Allah
ulang dalam Al-Quran, wa amilus solihat, wa amilus solihat. Karena itulah anak kandung kita, itulah kekasih kita, itulah yang akan menemani kita, itulah makhluk yang paling sayang kepada kita, bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau di dunia kau pak, sayang manusia kau macam-macam. Ado nan sabana sayang, ado nan saparuh sayang, ado juga namun dia kucing ayah. Tak kucing ayah ibu. Bila perlunya jawab, awak ditemuinya. Lah bahagia, lah sukses, lah beruntung, lah menang, segala macam. Awak tak perlu, tu manusia kucing ayah. Hati-hati. Tapi kalau amal soleh pak, setia dari dunia sampai ke kubur, sampai ke surga, bapak dan ibu yang berbahagia. Itulah yang paling sayang kepada kita, bapak dan ibu yang berbahagia. Maka kalau kita memasuki bulan Zulhijjah ini, bapak dan ibu yang berbahagia, kalau tidak salah besok bu ya, ya bu ya, besok insya Allah mulai masuk bulan Zulhijjah, bapak dan ibu. Apa amalan ibu bapak supaya kita merasa nikmat berada di bulan Zulhijjah itu, supaya kita bisa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah? Amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yang pertama adalah puasa sunat. Puasa sunat. Orang yang tidak bisa puasa ni ibu bapak, tidak biasa puasa gue, membaca puasa tu langsung terkajui. Tapi kalau orang yang sudah biasa puasa, membaca puasa itu dia tenang. Oh alhamdulillah, kita akan melaksanakan puasa sunat. Senang hatinya bu. Tapi kalau orang yang pangana makan dari pagi sampai sore saja, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ketika ada perintah puasa itu bu, dia merasa tersengsaranya bu. Apa solo leh? Bapak dan ibu yang berbahagia. Puasa sunat di bulan Zulhijjah, bapak dan ibu, ada yang mengerjakan dari tanggal 1 sampai nanti pagi hari raya. Jangan dibayangkan bu, 9 hari sampai tanggal 9 itu. Jangan dibayangkan. Jadi beramalku apa dia bu, jangan dibayang-bayang kerajuan saja. Kalau dibayang di 10 hari ke poso, wara kepayah itu. Jangan sahur besok puasa. Kerjakan saja Bapak Ibu. Kita kutip hadis-hadis Rasul, hadis sahih ya Bapak Ibu, baik riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada waktu yang lebih baik, siang dan malam, pagi dan sore, yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasul selain daripada 10 hari di bulan Zulhijjah itu Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk beramal. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu waktu-waktu yang terbaik melakukan amal soleh. Kalau kita baca di dalam surat Al-Fajri, Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajri walayalin ash. Demi waktu fajar dan demi 10 malam atau 10 hari. Di sana Bapak dan Ibu yang berbahagia ada 2 pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan 10 malam atau 10 hari?
Yang pertama adalah 10 bagian terakhir dari Ramadan. Allah bersumpah begitu istimewanya 10 terakhir Ramadan. Kita lihat Bapak dan Ibu, bakok bersumpah Allah dengan 10 terakhir Ramadan, bahwa 10 terakhir Ramadan itu adalah waktu yang terbaik Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua, yang dimaksud 10 hari ataupun 10 malam terakhir itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kapan? Adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu waktu Bapak dan Ibu, waktu-waktu terbaik melakukan amal soleh. Apa saja amal soleh silakan. Zikir, doa, baca Quran, bersedekah, solat-solat sunat, puasa sunat. Di situ dalilnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Aja nak bantah lah beko. Oh Nabi kan tak pernah mengerajuan 10 hari puasa dah Ustaz. Dia tu sudah termasuk amal soleh. Amal soleh yang dimaksud di situ bukan hanya puasa saja. Apa saja? Ustaz awak ndak taluk puasa ndak bahadoh. Cukup zikir, doa, solat-solat sunat, bersedekah, silakan. Kan tak khusus puasa dah Pak. Oh Ustaz, awak puasa, rancak mana? Awak bersedekah, apa aduh, baca Quran silakan, solat sunat silakan. Itu. Jadi wakil cik tadi ibu apa kadang-kadang lah kalau dia baca puasa ko orang agak ngeri orang puasa ko. Bakok ngeri orang puasa bu, ndak makan ndak minum. Orang kalau ndak makan ndak minum ko kecewa orang bu. Ini Bapak dan Ibu yang berbahaya. Kemudian yang kedua, sekurang-kurangnya puasa di bulan haji itu tanggal 9 Zulhijjah. Itu dasarnya hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, siapa yang puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, diampunkan dosanya setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 9. Leta lo debuk sehari itu puasa. Lai. Sedangkan sebulan puasa petang ko bu enak. Taluk apa sehari. Cuma Bapak dan Ibu yang berbahagia balik ke pertama tadi, orang kalau ndak biasa puasa Pak, walaupun sehari ndak kataluk-taluk puasa tu. Bako Bapak Ibu yang berbahagia, wah calik itu. Ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tanggal 9 tu ada yang ndak puasa tu. Padahal Nabi saja tidak pernah meninggalkan. Itu kan dicontohkan oleh Nabi Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi mengerjakan puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Siapa yang mengerjakan puasa Arafah itu Bapak Ibu yang berbahagia? Adalah orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka sedang wukuf di padang Arafah tanggal 9 itu Bapak dan Ibu. Kalau awak disiko puasa. Itu Bapak dan Ibu. Cuma kan kita lihat mungkin tahun kini Bapak dan Ibu yang berbahagia, pemandangan yang agak berbeda dengan tahun-tahun yang lewat Bapak dan Ibu. Apa pemandangan? Kalau tahun yang lewat Bapak dan Ibu awak cari padang Arafah tu lautan manusia Pak. Subhanallah Bapak dan Ibu. Lautan manusia. Luar biasa. Putih. Tenda-tenda Bapak dan Ibu ramai. Tapi kini Bapak dan Ibu wallahualam tak tahu kita ya. Akan kita lihat padang Arafah itu tidak seperti biasa lagi ramainya.
termasuk Indonesia, Bapak dan Ibu. Indonesia kan jemaah paling banyak di dunia berangkat ke Makkah, Bapak dan Ibu, menunaikan ibadah haji. Tapi tahun kini, Bapak dan Ibu, bara orang yang akan berangkat ke wallahu a'lam, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya tidak tahu ya. Apa memang ada atau tidak ada, tidak tahu kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Atau mungkin ada jemaah ko yang tanggal 9 ko berangkat dari Masjid Al-Falah ko langsung padang Arafah, Bu. Langsung tabang bisa, Bu. Kadang ada jemaah ko, Pak, Ustaz awak sabanayu tahun kini berangkat ko Ustaz nah untuk haji. Enak. Tapi dek karena aku musibah corona seperti ko, tak bisa bah cara oleh Ustaz. Aku Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tak dapat di kita, Bapak dan Ibu. Apa yang tidak pernah terjadi, terjadi hari ini. Jamaah rahimakumullah. Maka tanggal 9 Zulhijjah, kita Bapak dan Ibu yang berbahagia, di kampung halaman, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, mesti melaksanakan puasa Arafah. Ini Bapak dan Ibu. Jadi tanggal 9 itu nanti, sahurnya itu, bangunkanlah keluarga kita Bapak dan Ibu, serentak puasa. Jadi tidak ibu saja puasa, tidak apa saja puasa, seluruhnya orang di rumah tua diajak berpuasa semuanya. Anak-anak kita dididik berpuasa. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Akallah jale itu Bapak dan Ibu, enak fadilahnya, diampunkan dosa kita setahun yang lewat, dan diampunkan dosa kita setahun yang akan datang. Dan tentu awak kaya duit 2021 le Bu. Dosa kita lah diampunkan di Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka banyaklah kita dari kini Pak dan berdoa, ya Allah, agilah hamba kesempatan ya Allah untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah tahun ini ya Allah. Iku Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, mungkin puasa Zulhijjah awak tahun kini ko mungkin puasa terakhir. Mungkin bulan Zulhijjah tahun besok Bapak dan Ibu, enak kita lah terbaring di alam barzah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya ada kesempatan, ada waktu Bapak dan Ibu yang berbahagia, jangan kita sia-siakan. Mestilah kita Bapak dan Ibu yang berbahagia berpuasa secara serentak pas nanti tanggal 9 Zulhijjah itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ibu ya, aku yang penting. Jadi kalau dikatakan sunat, ya sunat. Kadang-kadang masyarakat kita Bapak Ibu kalau nak membaca dan sunat kok dianggap remeh saja. Sunat dan tak perlu di kerajuan. Ibu ya, di kerajuan dapat pahala ditinggal tak berdosa. Ya Bu. Ya Bu. Kan ya cibuk tu. Itu pelajaran awak sangke SD dulu ya mau ditutup. Kecil guru agama sangke SD nak. Yang sunat adalah di kerajaan dapat pahala ditinggal tak berdosa. Makanya ada manusia yang malai mengerajaan dan sunat-sunat itu. Lah hari Kamis tak puasa, hari Senin tak puasa. Pada puasa Pak. Itu sunat ni Ustaz. Kerajaan dapat pahala tinggal tak berdosa. Tak berdosa ke awak nak apa-apa ke Ustaz. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, pikiran-pikiran yang model itu mesti awak rubah ke nilai. Enak. Itu baru tingkat SD. Makanya wajar anak-anak SD, anak SMP, anak SD Bu ya. Wajar yang pemalik ke surau, malik ke masjid, malik solat sunat. Ini model itu tu Bu. Mana solat sunat? Kerajaan pepalo tinggal tak berdosa kan dah ada Ustaz. Kini ibu bapak awak kue. Awak ko mahasiswa ko Bu. Mahasiswa UT. UT gua Pak orang tua-tua. Kaji ka kubur lai. Yang kaji-kaji alboko awak mengecekkan dak berdosa ya Bu ya. Dak apa-apa, ditinggal dak apa doh. Ditinggal dak berdosa gitu. Kini Bapak Ibu yang berbahagia, awak mengaji bahas supaya banyak bekal awak menuju alam kubur. Sebanyak-banyaknya amal tu Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahmatullah,
Kalau awak mengecekkan apa itu sunat, dikarajon dapik pahalo dan ditinggalkan rugi gadang awak. Ya bu, rugi awak ndak solat sunat, rugi awak ndak ke masjid, rugi awak ndak baca Quran, rugi awak ndak puasa sunat. Begitu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Orang mengalih je rugi bu. Apa perasaannya bu? Baik ke pasar dari pagi sampai sore, nak ada jawali. Pulang beko bantu wajahnya, lah bantu pilih wajah tu. Rugi mengalih. Kau ndak solat sunat biasa saja je dia. Ndak puasa sunat, ndak adanya tu. Ndak baca Quran, ndak adanya tu. Dia rubah cara berfikir tu Bapak Ibu yang berbahagia. Kita di dunia mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kaji kita pertama tadi Bapak Ibu yang berbahagia, bekal yang banyak itulah yang akan menemani kita di alam kubur di saat kita susah, di saat kita sulit, di saat kita kesepian Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lalu satu, ya, amalan kita di bulan Zulhijjah puasa sunat ikut Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bagaimana dengan pagi hari raya Idul Adha Bapak dan Ibu? Ibu ya. Kalau Idul Fitri kita disunatkan pagi hari itu makan. Makanya pagi hari raya Idul Fitri orang kan dilapin silero le bu. Baku mode ko bana ko pak, yolah ustaz. Patang sebulan makan dah. Di pagi Idul Fitri itu makan, minum, marokok segala macam, ipu-ipuin seleronya. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari raya Idul Adha, kalau kita mengikuti sunnah Nabi ini ya, Nabi dia tidak makan, tidak minum pagi hari raya Idul Adha sebelum pulang solat. Ya bu ya? Itu bedanya bu. Awak cele Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi beko selesai solat Idul Adha, selesai khutbah, baru dia pulang ke rumahnya, di situ lanjut baru makan dan minum Bapak Ibu. Kita ikuti saja sunnah Nabi itu. Tiba di rumah, makan, minum. Terserah dikit tu Bapak Ibu yang berbahagia. Oh, ndak je puih, ndak. Makan, minum, selesai solat Idul Adha. Apalah ke masjid lah. Pergi ke lapangan, aku nyala jauhi korban tu kalau ndak puih-puih lah. Aku nyala suang. Kadang-kadang manusia kau kan model kubuk dak. Disuruh menahan pagi itu sebentar, anda aja bisa dulu. Ada yang tak bisa dulu Ustaz. Dan besok kalau pagi-pagi kau yo makan lontong dulu, merokok kan dulu Ustaz, minum kopi, tak bisa dulu Ustaz. Jadi yo perlu dan pagi-pagi kau. Jangan seperti itu Bapak. Ikuti. Kita kan mengikut ittiba Rasul, mengikut Rasul Nabi Muhammad pagi Idul Adha dia tahan dulu. Dak lo sampai sore do Pak. Sampai bila Bu? Sudah solat, silakan nikmati hidangan, silakan dinikmati daging kurban. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lah, kau Bu ya, puasa. Dak lo sampai maghrib dah Bu. Sebentar Bapak yang berbahagia. Lah, kau mengenai pagi hari raya Idul Adha. Kemudian ibadah yang kedua Bapak dan Ibu di bulan Zulhijjah adalah ibadah haji. Ibadah apa? Ibadah haji. Haji Bapak dan Ibu tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji itu. Syaratnya istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syarat untuk haji itu istita'ah. Mampu.
Kalau tidak mampu Bapak dan Ibu yang berbahagia, jangan dipaksa-paksakan. Tidak mampu haji, jangan dipaksakan haji. Tidak mampu umrah, jangan dipaksa-paksakan umrah itu. Jangan kalau berfikir Bu ya. Apabila untuk barakat umrah kau diutang piti dulu. Beko pulang umrah bayar balik. Jangan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lihatlah bisa Ibu jamin nyawa Bapak dan Ibu. Ya. Kan tibolah balik di kampung halaman. Tak bisa. Jangan beko tak jadi apa. Mungkin awak ditakdirkan di Allah meninggal di sinan. Ala balik aliak ala keluarga jutang Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak ada yang dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak ada yang dipaksakan. Cuma jemaah rahmakumullah. Kalau awak mampu. Talok. Ada kemampuan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lai ada piti untuk haji. Ada piti untuk umrah. Ada piti untuk berkorban. Kalau haji kecil Nabi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Seseorang dia mampu untuk haji. Segala tak bali-bali. Rumah rancak, kendaraan bertukar-tukar. HP nak tanggung-tanggung mahanya tu. Tak? Segala mewah. Tapi dia tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji. Matilah dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu Bapak dan Ibu. Hati-hati. Ada orang yang mampu. Tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu. Ibadah haji itu hanya bisa dilaksanakan di satu tempat. Di mana, Bu? Makkah. Madinah tidak bisa, Pak. Tidak ada tempat haji di Madinah itu. Jadi satu-satunya tempat di dunia ini untuk melaksanakan ibadah haji hanya di Makkah. Jangan dibuik-buik lu di tempat yang lain, Pak. Tidak sah. Ada orang membuik enak di suatu tempat. Ada yang tawaf keliling kuburan Syekh. Sudah tawaf tujuan keliling. Ada dua sementara minum lu air zam-zam di situ. Adalah air zam-zamnya. Selesai minum air zam-zam enak. Kau pulang le, bawa lo kemayan segadang ko. Kemayan. Tahu kemayan, Bu? Le, Bu? Lah, untuk kemayan ko, beko mendoa tiba di rumah. Jadi sebelum doa dibaca pokok dibakar kemayan dulu. Lama buang ada makola kata asuk kemayan tadi baru dibaca doa oleh seseorang. Doa kini ko, doa pulang dari haji. Hajian namanya, haji kalun awak haji ke Makalun. Masih ada je sampai kini muda tu apa yang melakukan tidak sah. Hanya tempat di dunia ini yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk haji itu Makkah saja. Kau Bapak dan Ibu tentang haji. Kemudian yang ketiga, ibadah kita di bulan Zulhijjah, apa Bapak dan Ibu yang berbahagia, adalah solat Idul Adha. Solat apa? Idul Adha. Biasanya Bapak dan Ibu solat Idul Adha ko rami. Ya, Bu? Bisikon nanti solat Ustaz. Ya ya. Baku rami Bapak dan Ibu solat Idul Adha ko sekali setahun. Ya, Bu? Ya sekali setahun, Bu. Jadi tanyon ba ko paraluna solat Idul Adha ko, Pak. Nyudik sekali setahun ya Ustaz. Makanya Bapak dan Ibu, awak cari enak lebih rami solat Idul Adha daripada solat subuh berjamaah. Ya, Bu. Perlu dora, Pak. Ustaz, ikut sekali setahun Ustaz. Kalau solat subuh kau kan tiap subuh. Dina sekali setahun kau perlu mana Ustaz? Itu jo ndak paham Bapak dan Ibu. Padahal kita disuruh selalu berjamaah itu adalah
solat subuh berjamaah, solat fardu berjamaah, selalu ramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meramaikan rumah Allah tu tidak sekali setahun, Bu. Tidak 2 kali setahun dah, Idul Fitri. 5 waktu sehari semalam Bapak dan Ibu yang berbahagia. Idul Adha. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, memang benar solat Idul Adha hukumnya sunat muakkad. Ya Bu ya, sunat muakkad. Akan tetapi jemaah rahimakumullah, jangan kita menganaktirikan ataupun memilih-milih ibadah ni Bapak. Itu kan dipilih-pilih namanya itu. Kalau rayu ke masjid, kalau tidak rayu tidak ke masjid. Jemaah rahimakumullah, solat Idul Adha berapa rakaat, Bu? 2. Apa yang dibaca antara takbir itu, Bu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lai dapat, Bu? Lai dapat, Bu? Itulah dibaca tadi tak? Dibaca tadi itu. Kadang ada yang tak dapat bacaan itu, Bu. Bahkan bacaan itu bacaan ketika tawaf. Iya, Bu ya. Bacaan tawaf itu, Bu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang terakhir, ibadah di bulan Zulhijjah apa Bapak dan Ibu? Adalah ibadah kurban. Ibadah, Bu? Tidak kurban do, Pak. Kalau kurban corona go. Ini kurban. Hati-hati membacanya. Kalau kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui penyembelihan. Melalui penyembelihan. Dan itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu untuk berkurban, tidak mau dia berkurban, jangan dekat-dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam yang dia kurbankan nyawa anaknya. Lainamu ibu mengurbankan nyawa anak. Lainamu ibu, lainamu apa ibu mendabi anak. Kok ada perintah ke pagi ku kini ko. Apa ibu tiba di rumah ada biar anak awak yo. Lainamu bu. Namu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengorbankan nyawa anaknya Bapak dan Ibu berbahagia. Nyawa dia korbankan. Ada awak korban kamu, piti wa cuma ibu ya. Bayi piti sekian, awak dah biar jawi, awak dah biar kembiang. Kan itu Bapak Ibu yang berbahagia. Bara kurban risiko. Nyawa bara kini ibu. Dua. Tak tabali nyawa tu Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi Ibrahim dia kurbankan nyawa anaknya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ajamaah rahimakumullah. Itu apa maknanya Bapak dan Ibu? Allah yang memerintah. Jadi kalau Allah memerintahku, jawaban kita Ibu Bapak, sami'na wa ata'na. Jangan beko, cek pengurus, cek penita kurban Bapak Ibu dan akan berkurban, silakan mendaftar. Jawabannya apa Ibu? Maha mana kurban tu? Maha. Berapa tu? 2.850 Bu. Ada nak 3 juta. Kalau di RC 3 juta. Maha mana kurban? Nah lain tak beli dia. Kendaraan ratusan juta tak beli. Anjing tak beli puluhan juta. Rokok tak beli. HP nama mewah tak beli. Kurban tak ada. Coba pikir Bapak Ibu yang berbahagia.
Manusia mewah sekarang ni. Tapi kalau untuk urusan ibadah, pikir-pikirna. Dipikir dulu yo, panitia. Pikir dulu. Lah selesai orang berkorban, pikir-kepikir aja le. Akhirnya nyo dikorban ke sudan itu. Inyo didabili ya ke sudan itu. Gua pada buat berbagi. Kan dipikirkan Allah kasih nikmat, berikan kepada Allah Bapa dan Ibu yang berbahagia. Kemudian jemaah rahmatullah, berkurban itu kita kan menyembelih. Ya, menyembelih. Ada yang biar kebuk. Kambiang. Ada biar. Jawi. Ada biar. Untuk ke Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa makna di balik penyembelihan Bapak dan Ibu yang berbahagia? Salah satunya adalah menyembelih, mengikis sifat-sifat kebinatangan pada diri manusia. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi tidak sekadar makan daging korban juga itu ibu bapak yang berbahagia. Bukan itu saja. Di dabia kambiang, janawa baperangai kambiang. Apa rangai kambiang gobo? Malay bau dua. Malay kemasaji. Malay beribadat. Malay baca Quran. Malay melakukan amal-amal baik. Segala malay hebat. Ada kambiang surau bu? Ada. Mencari air tu hanya nak ketujuh dia mencari air nama mani. Ya, aja ketujuh tu kambiang tu. Enak. Kau untuk bau dua tu apa fikir mana tu? Susah, sulit. Kambiang kata takut daya bu. Mau nak pernah mandi kambiang tu? Buanglah, sembelihlah kambing itu, buang sifat kekambingan itu Bapak Ibu. Lah, sembelihlah sapi, buang sifat-sifat sapi, buang sifat jawi pada diri. Nanda ador raso jo preso sopan jo santun, ndak ador raso malu, tamak rakus serakah. Atau padi orang, padinyo, sawah orang, sawanyo, ladang orang, ladanginyo. Itu gedenya, itu jawi itu. Ndak tahu halal haram. Ada jawi tahu halal haram, bu? Ndak peduli. Oh dapat banyak atori itu. Kalau dalam kandang makan juleh. Ya tak? Tak ada puas-puasnya pada ibu yang berbahagia. Maka sifat binatang itu disembelih, dibuang, dikikis habis pada diri kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Selamat memasuki Zulhijjah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Semua ibadah mudah-mudahan kita laksanakan, terkecuali ibadah haji kita tidak bisa Bapak dan Ibu yang berbahagia untuk melaksanakannya. Dan ibadah-ibadah yang lain insyaallah bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga selamat Idul Adha. Insyaallah nanti tanggal 30 ya. 31 ya. Tanggal 31 Juli jatuhnya hari Jumat. Jadi Bapak luar biasa Ibu ya. Hari Jumat hari yang sangat mulia. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita dengan hari raya haji pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.